Shalom. Shalom. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria sekali. Biar Engkau urapi beliau secara khusus, urapi setiap perkataannya, setiap apa yang sungguh ingin disampaikan daripada Engkau. Biarlah semuanya boleh berasal daripada-Mu. Semua ini kami serahkan karena kasih-Mu, Engkau Allah yang Maha Kuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Luar biasa ya, malam hari ini saya kaget juga segini banyak ikut Rosario dan stay sampai ikut PD. Plus buat Bapak Ibu semua. Bulan ini adalah bulan yang luar biasa ya, bulan Rosario dan saya senang banyak bapak-bapak
Selamat malam sekali lagi, nama saya Ratna Aryani, saya dari Paroki Bloki. Rasanya saya baru pertama ya ke sini. Ada yang tahu Paroki Bloki di mana? Ada Blok M. Yang terkenal baksonya Blok S. Kalau dulu biasa tahu. Sehari-hari saya ibu dari 3 orang anak, sudah menikah 1 orang, yang 2 lagi belum. Dan saya profesinya sebagai konsultan manajemen. Kalau jadi konsultan, walaupun sudah pensiun tetap dipanggil. Jadi kalau dibilang Bu Ratna ini wanita panggilan. Jadi kadang dipanggil, kadang dipanggil. Tadi Bu Felicia suruh pelayanan di sini gitu ya. Tapi sempat saya hidup di satu dunia yang mungkin Bapak Ibu orang Katolik suka menjauhi, yaitu dunia politik. Jadi saya sempat hidup di 3 dunia pelayanan, dunia karir, dan juga dunia politik. Tapi yang luar biasa, Tuhan mendukung saya. Kita punya sama waktunya 7 hari seminggu 24 jam sehari. Yang puji Tuhan, Tuhan tidak memberi kesempatan saya untuk sakit. Dan hari ini temanya, bagaimana kita melakukan segala sesuatu berhasil. Kita diajak untuk belajar dari seorang pakar iman, ya, dari seorang yang boleh saya katakan yang luar biasa. Waktu saya diminta untuk bawakan tema ini, saya juga bertanya, Tuhan, saya pun masih belajar bagaimana mengikuti rencana Tuhan, bagaimana membuat segala sesuatu berhasil menurut Tuhan atau menurut saya, ya. Jadi nanti saya akan memberikan sedikit turunan karena ini kita bicara kitab tentang Yosua. Jadi kalau yang ada di bawah Alkitab, ini kesempatannya, karena saya akan balik-balik dari bab-bab yang ada, walaupun tidak baca secara detail, tapi kita bicara tentang perjalanan hidup seorang nabi, tapi juga seorang panglima perang, ya. Jadi setelah itu, kalau kita ada waktu boleh tanya jawab, dan kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang malam hari ini. Oke, terima kasih. Moga-moga bisa kelihatan ya. Slide pertama boleh, saya dapat temanya ingin berhasil dalam setiap langkahnya. Siapa yang tak ingin berhasil di ruangan ini? Nggak ada ya, semua ingin berhasil ya. Berhasil dalam apa, ukurannya apa, nah itu yang kita akan bahas ya. Oke, ayat yang diberikan, boleh slide berikut. Ya, kita baca dari Yosua 1 ayat 8. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bisa dibaca? Jangan engkau nggak kelihatan nih. Yosua 1 ayat 8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikianlah sabda Tuhan. Ini firmannya mungkin bacanya enak banget ya. Bener nggak? Semua pengen berhasil sampai beruntung, malah nggak cuma berhasil, tambah beruntung. Namun yang luar biasa, ini diucapkan Yosua pada saat di awal dia diminta sebagai pemimpin. Di awal, jadi dia sudah set the tone. Pokoknya harus ikut aturan Tuhan, pasti berhasil semuanya. Jadi dia benar-benar tahu jelas dia tuh mau ngapain. Dan di bawah dia itu ada 2 juta, ya, 2 juta orang Israel, orang Yahudi. Sebelum kita bahas apa yang diajarkan Yosua, ya, apa yang termaksud di dalam perintah Yosua ini, kita masuk ke berikutnya. Mungkin terlalu kecil ya. Bicara tentang Yosua, kita akan melihat siapa itu Yosua, ya, apa visi dan tujuannya, ya, selama dia jadi pemimpin, dan kemudian apa rahasianya sehingga dia berhasil. Ya, yang pertama, ya, slide berikut, ya, ini peta perjalanan bangsa Yahudi keluar
sampai ke tanah Kanaan. Bisa lihat nggak sebelah kiri ya, Mesir sebelah kiri, turun ke bawah, terus ke bawah lagi, ya lewati gurun, terus naik lagi, muter lagi, balik lagi, terus ke atas. Ada yang tahu ini berapa kilo jalannya? Sekitar 900 km. Jadi kira-kira dari Anyer sampai Banyuwangi, nggak jauh kan? Nggak jauh kan? Hah? Zaman itu kan nggak ada mobil, ya, nggak ada mobil, nggak ada kereta. Jadi semua orang jalan kaki, keluar dari Mesir jalan kaki. Ya ada kuda-kudanya juga ada gitu ya, tapi hanya untuk berperang, ya, untuk kuda beban. Jadi 900 km itu kalau menurut para ahli yang saat itu lihat gurun segala macam, sebenarnya ya, tahu berapa lama bangsa Yahudi dari Mesir sampai ke Kanaan? Berapa tahun? 40 tahun. Seharusnya jarak ini bisa ditempuh kurang dari 40 hari. Loh, cuma 900 kilo. Cuma 900 kilo. Kalau jalan kaki 5 kilo atau 20 kilo lah sehari, yang ikut Camino mungkin tahu ya, Camino de Santiago, ya, orang-orang yang ziarah jalan kaki di gunungan di Spain itu 20 km sehari. Jadi kalau 900 kilo 3 minggu selesai. Tapi bangsa Israel 40 tahun. Apa yang terjadi? Kenapa bisa 40 tahun? Kira-kira kenapa? Karena Tuhan tahu seberapa bebalnya, keras kepalanya orang Israel, tidak mau tunduk pada Tuhan. Bahkan sebenarnya jalurnya bisa lebih pendek, ya, dari atas itu kiri langsung ke kanan, betul? Tapi itu tidak dilakukan oleh Tuhan, oleh Yahweh. Kenapa? Kalau mereka langsung dari ujung kiri Mesir langsung ke kanan, maka mereka akan ketemu bangsa Filistin, bangsanya ganas. Baru juga keluar Mesir, ketemu bangsa Filistin, bisa-bisa mereka balik lagi ke Mesir. Ya, kalau kita baca Perjanjian Lama, isinya tuh orang-orang Israel saat itu marah-marah, misuh-misuh, ya, segala sesuatu nggak benar. Masih enakan di Mesir, kamu bawa kita kemana? Seperti itu, ya. Dan itulah yang terjadi, mereka terputar selama 40 tahun. Bahkan Tuhan mengatakan siapa yang keluar dari Mesir tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Jadi yang masuk ke tanah Kanaan adalah anak-anak yang lahir dalam perjalanan. Yang keluar dari Mesir semua mati. Kenapa? Karena tidak taat pada Tuhan. Termasuk Musa. Musa juga tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Kita mau belajar dari proses keselamatan atau sejarah keselamatan manusia, ya, apa yang terjadi, dan itu masih sangat relevan menurut saya. Bagaimana kita belajar banyak hal dari Yosua memimpin bangsa yang boleh dikatakan bebal, ya, keras kepala, ya. Oke, slide berikut. Maka Musa saat itu usianya sudah 120 tahun. Bayangin ya, Musa memimpin 40 tahun, ya. Musa memimpin 40 tahun berarti waktu dia dipilih Tuhan, dia umurnya berapa? 80 tahun. Ada 80 tahun nggak di sini? Ada 90 tuh, luar biasa. Ya. Bayangkan umur 80 tahun membawa bangsa Israel jalan kaki keluar, ya. Dan Musa itu juga boleh dikatakan orang yang bukan dia bahkan dibilang gak bisa ngomong, tapi Tuhan pilih karena ketulusan hatinya, ya. Nah, Tuhan bilang
umurmu sudah 120 tahun, kamu tidak akan mampu masuk ke Kanaan. 120 tahun. Ya. Karena apa? Masuk ke Kanaan, ya. Walaupun itu tanah perjanjian, mereka masih harus bertemu bangsa-bangsa yang harus dilawan. Karena mereka harus berebut tanah itu. Nggak mungkin dia dengan usia 120 tahun. Jadi dia berdoa, siapa yang akan saya utus? Siapa yang jadi pengganti saya? Siapa yang siap membawa 2 juta orang ini masuk ke tanah perjanjian, masuk ke tanah Kanaan dengan karakter yang luar biasa seperti ini? Salah satu yang dilakukan Musa, ya, dia ada di seberang Sungai Yordan, ya, dia mengutus 12 dari 12 suku Israel, ya, termasuk Yosua dan Kaleb. Jadi satu suku, satu orang dipilih, ya. Ada nama-namanya di situ. Ya. Mereka diperintahkan jadi pengintai, menyusup. Coba lihat di sana, kan dulu nggak ada drone, nggak ada satelit, gitu ya. Jadi kirim penyusup, dibuat petanya. Seperti apa yang mereka miliki di sana? Pintunya di sebelah mana? Ditutup jam berapa? Semuanya. Ya, diutus 40 hari mengintai, menyusup, ya, pura-pura jadi pedagang, ya, masuk ke kotaknya, gitu, lihat posisinya yang strategis di mana, ya. Jadi memang bangsa Israel itu juga harus belajar strategi perang, ya. Saat itu mereka harus seperti itu. Mereka kalau tidak menguasai tempat, mereka akan dikuasai oleh bangsa lain, ya. Dan saat itu Israel adalah satu-satunya bangsa yang dalam tanda petik kepala negaranya itu Tuhan sendiri. Kalau siang ada apa? Tiang awan. Kalau malam ada tiang api. Kalau tiang api dia jalan, ya dia jalan. Kalau tiang awan berhenti sore, mereka berhenti. Nggak berani mereka, nggak ikut. Ya, jadi bangsa Israel itu tidak punya raja. Pemimpinnya ya hanya Musa. Ya. Oke, apa yang terjadi 12 orang ini? Next. Maka 12 orang ini mereka pergi, ya, ke tanah Kanaan, dan mereka mengambil, waktu itu memang lagi musim panen, ya. Mereka mengambil tandanya, ada buah delima, ada buah anggur, benar-benar tanah yang subur. Ya, dikatakan kalau di Alkitab banyak tanaman, ya, banyak susu madunya, ya, mereka bawa semuanya. Ya. Namun 12 orang ini punya laporan yang berbeda. 10 orang bilang, oh memang tanahnya subur banget, semua tumbuh di sana, rimbun, ya, benar-benar panen melimpah. Tapi tentaranya gede-gede. Ada bangsa enak itu bangsa raksasa yang ukurannya 1,5 kali mereka. Ya, jangan deh kita bakal kalah. Percuma, kita gak akan bisa melawan mereka. Waktu itu pasukan Israel sekitar 40.000. Ya, jangan masuk tanah Kanaan, kita sia-sia, kita semua bakal kalah. 10 orang, ya, bilang ke Musa dan bilang kepada para pemimpin lainnya, jangan masuk tanah Kanaan. Tetapi 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang positif benar-benar melihat, bukan masalahnya yang dilihat, tapi mereka bilang apa? Walaupun ada orang ini, walaupun ada bangsa-bangsa dengan tentara yang luar biasa, sudah terbukti Allah Yahweh memimpin kita keluar dari Mesir. Jadi Yosua ini ada waktu keluar dari Mesir. Bayangkan, Mesir itu saat itu tentaranya terkuat di dunia, bisa kalah dengan Tuhan sendiri yang bawa, kan? Membelah laut dan semua tentara-tentaranya habis. Masa kalian gak lihat apa yang terjadi? Kalau Allah sudah memimpin kita, semua gak ada artinya. Kalau Allah beserta kita, siapa lawan kita? Ada ayat itu? Ada.
Dan itu diperkatakan oleh Yosua dan Kaleb. Jadi Yosua dan Kaleb marah ke 10 orang ini karena mereka menghasut orang-orang Israel untuk tidak masuk tanah Kanaan. Ya. Maka berdoalah Musa dan Tuhan meminta, tunjuklah Yosua. Yosua dipilih untuk memimpin dan Musa katakan, ikuti apa yang diberitakan oleh Yosua, dan Musa pun meninggal, ya, tidak masuk ke tanah Kanaan. Oke, next slide. Ya, jadi Yosua ini adalah penerus Musa. Sebenarnya Yosua ini boleh dikatakan justru dialah panglima perang yang nomor 1 di bangsa Israel. Tapi knowing Israel, kalau mereka bicara sejarah, nama-nama besar yang di Israel orang Yahudi itu banggakan itu cuma Allah Ishak, Allah Abraham, dan Yakub. Ya, yang mereka kenal juga di luar itu hanya Raja Daud dan Musa. Yosua jarang disebut. Ya, kalau kita ikut membaca kitab Yosua, memang melihat Musa 40 tahun itu banyak sekali perjuangannya. Dia membawa dari Mesir. Yosua itu hanya 7 tahun memimpin. Ya, usianya sampai 110 tahun. Tetap aja ya, orang 7 tahun usianya 110 tahun. Jadi waktu memimpin dia juga udah sekitar 100, ya udah 90 tahun, 100. Tapi luar biasa yang dia lakukan selama 7 tahun itu. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yosua. Next slide. Ya, apa yang menjadi visi dan misi yang akan dilakukan oleh Yosua. Next slide. Oke. Yosua yang pertama, dia tahu bahwa dia dapat mandat, dapat tugas dari Musa, yaitu apa? Membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sampai ke tanah Kanaan, tugas Yosua cuma satu: membagi tanah Kanaan ke semua suku Israel. Cuma itu. Karena keluar dari Mesir kan semua suku bareng-bareng. Ya, begitu sampai ke tanah Kanaan mereka sudah diberi tanahnya. Ya, jadi kalau baca kitab Yosua memang tugasnya sampai situ. Ya, dan Yosua berharap masing-masing suku Israel memimpin dirinya sendiri dengan taat kepada Allah. Jadi Yosua tidak menyiapkan pemimpin berikutnya. Beda dengan Musa. Yosua ini boleh dikatakan asistennya atau asprinya Musa. Ya, kalau lihat zamannya Musa berperang atau membawa bangsa, dia Musa cuma berdoa. Ya, tangannya ke atas, bangsa Israel menang. Begitu Musa capek, tangannya turun, Israel kalah. Ya, sampai akhirnya Hur dan siapa? Set ya, pegang tangannya Musa supaya menang terus Israel. Begitulah kekuatan doa. Ya, Bapak Ibu sekalian, secapek-capeknya kita doa, berdoa. Begitu kita lelah berdoa, iblis yang mengambil kesempatan. Ya. Jadi Yosua menerima mandat dan melihat memang ada tantangan. Yosua melihat apa yang dilihat oleh 10 pengintai tadi. Tetapi yang dia lihat juga, Allah kita lebih besar dari tantangan atau masalah yang dihadapi. Ya, slide-nya mungkin terlalu kecil, nanti bisa dilihat ya. Jadi sebelum mereka pergi, ya, yang kejadian yang pertama, ya, mereka mengutus ada 2 orang diutus lagi ke Kanaan, ya, ke Kanaan. Ada yang tahu kisah Rahab? Mereka juga jadi pengintai sekali lagi ya, untuk menggambar kira-kira seperti apa. Terus ternyata Rahab, ya, itu dengar kisahnya. Jadi waktu itu si Yosua, ya, membawa semua orang Israel ini ke pinggir sungai
dan berdoa di situ. Tuhan, bagaimana caranya saya harus membawa orang-orang ini ke tanah Kanaan? Gak mungkin sungai yang seperti ini dilewati. Nunggu surutnya kapan? Tapi Tuhan memimpin, lakukan, bawa tabut perjanjian dan para imam. Ditunjuklah 6 orang, bawa tabut perjanjian dan jalan. Ya. Begitu jalan menginjak air sungai Yordan, airnya langsung surut. Jadi Yosua bilang ke semua orang, begitu air surut, semua harus menyeberang. Jadi pada saat Musa, bangsa Israel menyeberang laut Teberau juga kosong, ya. Pada saat Yosua menyeberang sungai Yordan. Nah, mungkin kita jarang mendengar kisah ini, ya. Karena Yosua percaya Allah yang sama memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, menyeberangi laut Teberau, adalah Allah yang sama yang akan memimpin mereka menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan. Jadi begitu imam-imam ini menginjak sungainya langsung airnya turun, surut. Dan mereka berdiam di situ sampai semua 2 juta orang ini lewat. Tahu nggak orang-orang Kanaan? Lihat nggak? Lihatlah. Di mana tiba-tiba sungai yang begitu menggelagak, tiba-tiba airnya terpisah dan orang-orang menyala. Maka gentarlah orang-orang Kanaan. Ya, mereka berkemah di situ. Begitu sampai Yosua bilang, kita sudah diselamatkan Tuhan. Ya, 12 suku ini harus ambil batu dan membuat 12 batu. 12 batu peringatan itu disebut di Gilgal, yang artinya Allah menyelamatkan mereka menyeberang sungai Yordan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah sampai di tanah Kanaan, ya, ingat ya, yang keluar dari Mesir itu udah mati semua di perjalanan. Dan keluar dari Mesir itu mereka sudah bersunat. Tapi yang lahir dalam perjalanan mereka belum bersunat. Jadi begitu sampai di tanah perjanjian, pertama kali bangsa Israel merayakan Paskah. Dan sebelum merayakan Paskah dilakukan sunat massal. Semua bangsa Israel yang lahir di perjalanan disunat massal. Artinya apa? Artinya setiap orang yang percaya Tuhan harus sungguh-sungguh bertobat supaya benar-benar menerima puji Tuhan. Nah, pada saat mereka selesai disunat, kan yang disunat itu dari bayi-bayi sampai yang sudah dewasa, ya kan? Nah, kira-kira kuat nggak laki-laki berperang? Enggak lah, ya, nggak bakal kuat. Mereka perlu masa pemulihan. Yang anehnya pada saat masa pemulihan, orang Kanaan tidak ada yang berani mendekat. Mereka lihat siapa yang memimpin bangsa Israel keluar. Ya. Maka dikirimlah 2 pengintai sementara mereka dalam pemulihan, 2 pengintai ke kota. Ya, kota itu dibentengi. Ya, mereka musuh jadi pedagang lagi, melihat lagi. Kemudian mereka datang seorang perempuan. Perempuan ini tentunya bukan perempuan baik-baik, ya, yang bisa menerima semua laki-laki. Kita tahu perempuan seperti apa. Dia punya kafe mungkin, ya, dia ke situ, ya, 2 orang di situ. Dan perempuan ini tahu siapa yang datang. Ini pasti dari orang Israel. Dan dia tahu bagaimana orang Israel dipimpin oleh Yahweh. Jadi dia bilang, saya tahu bahwa Allah kalian itu luar biasa. Dan nanti kalau Anda kuasai kota Kanaan, tolong jangan lupakan saya. Jangan serang juga orang tuaku, keluargaku. Dan itu dicatat oleh 2 pengintai ini. Maka saat dia digerebek, ada tentara yang tahu bahwa ada 2 penyusup
Rahab membawa 2 orang ini ke suatu rumah, ya, disimpan di bawah jerami, ya, diumpetin gitu ya. Terus dia bilang, tadi ada 2 orang kesini, tapi mereka sudah pergi keluar. Ya, setelah mereka jalan, tentaranya jalan, Rahab balik lagi, lalu dia bilang, ini ada tali, diturunkan ke bawah, kalian turun dari tembok-tembok. Kata pengintai itu, pegang tali ini, jangan ditarik. Kalau nanti sudah ada perintah, kamu dan seluruh isi keluargamu jangan keluar rumah, turun lewat tali ini. Itu ada satu janji bagi mereka yang mau berbalik. Ya, ingat Kanaan itu bukan penyembah Yahweh, mereka penyembah dewa-dewa. Ya, kalau sungguh-sungguh mau taat pada Yahweh, kamu akan selamat, kamu dan isi rumah. Itu yang disampaikan, ya. Maka Rahab, ya, kita baca kisahnya dipelihara di situ, ya, aman dia. Lalu apa yang terjadi? Ya, di kota Kanaan itu, kota yang dikelilingi tadi itu adalah kota yang pertama, yaitu kota Yeriko. Pernah dengar kota Yeriko, ya? Nah, kota Yeriko. Dan ini kota terkuat, ya. Jadi Yosua berdoa, Tuhan gimana caranya melawan sini? Pengintai ini sudah cerita, ini waduh tentaranya kuat banget di sini. Tuhan bilang apa? Bawa semua pasukanmu, ya, 40.000 orang kelilingi kota itu, ya, dan semua imam-imam membawa trompet. Membawa seruit, trompet, atau bunyi-bunyian semua kelilingi kota itu, ya, sehari sekali, ya, selama 6 hari betul-betul. Jadi orang Kanaan bingung nggak? Tiba-tiba ada yang nyanyi-nyanyi keliling-keliling kota, nggak masuk. Jadi kayak apa ya? Kayak drum band aja keliling gitu ya, keliling kota terus gitu. Dan hari ke-7 kata Tuhan, saat engkau keliling hari ke-7, semua orang harus bersorak-sorak. Apa yang terjadi? Pada hari ke-7 kita tahu ya, begitu semua keliling hari ke-7 dengan puji-pujian, dengan penyembahan, dengan sorak-sorai memuliakan Tuhan, tiba-tiba tembok yang begitu megah, begitu kokoh berdiri, runtuh semua. Gemetarlah semua, tidak ada yang berani melawan. Bayangkan, kalau kita dipimpin oleh Tuhan, masalah sebesar apapun runtuh, ya, langsung runtuh, ya. Jadi dengan mudah mereka menaklukkan kota Yeriko, ya. Oke, slide berikut. Apakah setiap pertempuran dimenangkan oleh Yosua? Ternyata enggak. Kota berikutnya yang harus dikalahkan adalah kota Ai. Ya, kota Ai juga diintai juga, kira-kira pasukannya berapa besar? Oh, nggak terlalu besar. Ya udah, kalau gitu kirim 4.000 aja. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka dikalahkan di kota Ai. Bahkan 36 orang pasukan dari Israel, ya, mati. Yosua menangis di kaki Tuhan. Tuhan, apa yang salah? Kenapa kita sampai kalah di sini? Engkau yang memimpin kami keluar dari Sungai Yordan. Kenapa kami kalah? Ternyata Tuhan bilang apa? Ada satu orang yang tidak taat di bangsamu. Jadi pada saat kota Yeriko kalah, Tuhan bilang semua jarahan yang diambil, emas, binatang, pakaian, apapun yang diambil, itu harus dikuduskan untuk Tuhan. Tidak boleh diambil. Kenapa kira-kira? Karena barang-barang ini kita tidak tahu sumbernya dari mana. Mungkin sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa, ya. Jadi tidak boleh jadi cowok. Maka harus diambil dan dimusnahkan. Namun pada saat menyerang kota Ai itu,
ternyata ada Agan namanya ya, satu orang Agan. Dia tertarik dengan satu jubah yang mewah banget. Dia ambil situ, dia ambil uangnya dan emas 1 batang. Jadi semputkan gitu ya, disembunyikan. Dia pikir gak akan ada yang tahu, tapi Allah melihat. Gara-gara satu orang, bayangkan, gara-gara satu orang si Agan ini kalah mereka. Maka seluruh Israel digeledah satu persatu. Setiap suku dipanggil, kamu ambil apa, kamu ambil apa. Mengaku saja, percuma, Tuhan sudah tahu siapa. Akhirnya mengakulah Akan dan seluruh keluarganya dimusnahkan, hartanya juga dimusnahkan, tidak boleh menjadi jemaah. Bayangkan, sebegitu dalam tanda petik ya, Yosua itu kalau ya, tidak. Setelah itu mereka serang lagi Ai, dan kali ini menang. Ya, kita belajar bagaimana Tuhan memberikan strategi dan cara-cara bagaimana kita berhasil. Ya, oke, slide berikut. Nah, tugas berikutnya setelah sampai mereka menguasai ada sekitar 20 kota, ya, baru dibagi-bagi ya ke semua suku-suku Israel. Dan disinilah Tuhan menggenapi janjinya. Ya, Yosua memberikan tanah kepada semua suku Israel. Yang jumlahnya lebih banyak tentu tanahnya lebih besar. Ya, yang jumlah sedikit lebih sedikit. Ya, termasuk Yehuda itu dipilih menjadi bangsa yang menjadi yang pertama kalau harus berperang dengan bangsa lain. Ya. Nah, Daud itu adalah bagian dari suku Yehuda. Oke, next slide. Nah, apa yang kita pelajari dari keberhasilan Yosua? Next slide. Nah, mungkin ini terlalu kecil, tapi ini adalah perjalanan atau gambaran dari pelayanan Yosua selama 7 tahun. Intinya tadi, bagaimana dia menanamkan kedisiplinan, bagaimana dia mengajak setiap orang taat pada Yahweh, pada Tuhan, ya, dan juga bagaimana dia meminta setiap orang itu benar-benar taat, benar-benar setia dan disiplin. Oke, next slide. Ya, kita belajar yang pertama, Yosua itu adalah hamba yang setia. Dia belajar dari muda menjadi asistennya Musa, ya, sampai belajar segala sesuatu itu dari Musa. Ya, diajarkan bagaimana harus menyiapkan pahlawan-pahlawannya perang, bagaimana memimpin perang kelompok 1000, kelompok 100 dan sebagainya. Yang kedua, sebagai panglima, dia sungguh-sungguh taat, ya, sungguh-sungguh taat pada aturan-aturan Taurat, ya, dan benar-benar menjaga bagaimana dia membawa setiap imam itu melakukan apa, itu sungguh-sungguh dia periksa. Dan yang ketiga, dia benar-benar meminta setiap orang itu taat pada firman Tuhan. Ya. Nah, kita lihat di sini ada 3 janji yang diberikan oleh Yosua, ada di bab 23. Yang pertama, ingat selalu akan perintah Yahweh. Yang kedua, di situ dikatakan jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahweh. Bahkan dikatakan kalau bisa tidak menikahi mereka yang tidak menyembah Yahweh. Makanya orang Israel itu paling taat. Ya, begitu mereka menikah dengannya bukan bangsa Yahudi, mereka dikeluarkan. Ya. Dan yang ketiga, ya, percayalah kepada Yahweh. Jadi jangan sampai kita ini ragu-ragu. Ada satu hal yang terakhir yang disampaikan oleh Yosua pada saat dia sudah mulai mengakhiri, sudah membagikan tanah ke semuanya. Dia menantang ke setiap orang Israel, pilihlah saat ini ikut Yahweh atau ikut Allah yang lain. Kamu akan beruntung selama kamu taat pada Yahweh, dan kamu, ya, akan celaka kalau tidak bersama Yahweh. Namun aku bersama seluruh keluargaku
tetap menyembah Yahweh. Itu disebut di ayat yang terakhir ya. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini pesan yang sangat penting bagaimana kita dalam setiap hari kita juga apakah taat seperti Yosua, sehingga benar-benar tahu. Bahkan seperti tadi saat Yosua kalah, ya, dia bertanya pada Tuhan apa yang salah, ya, dan dia berani memperbaiki ya hal-hal yang kurang. Saya tutup sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya tentang Yosua atau tentang renungan kita hari ini, silakan. Gak ada yang tanya ya, kok Tuhan zaman dulu cukup jam benerin? Bener gak? Kenapa mesti dihabisin? Itu bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Ada yang bertanya seperti itu? Ya kalau kita ikut sebenarnya mungkin kata-kata itu masih harus, kalau ada yang ikut KPKS itu bisa bantu jelaskannya. Tetapi sebenarnya yang Tuhan inginkan, Tuhan itu mencintai semua manusia, termasuk bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang yang sangat amat bejat, sangat amat bejat, ya. Bahkan mereka memabuse anaknya sendiri, ya, mengorbankan anaknya sendiri untuk dewa-dewa, gitu ya. Jadi sudah tidak bisa diharapkan. Namun kita lihat tadi, Rahab itu contohnya bahwa masih ada orang-orang yang ingin beribadah dengan benar, dan Tuhan memberi kesempatan seperti itu. Jadi intinya kalau kita benar-benar mau berubah menjadi lebih sempurna, Tuhan selalu membuka jalan. Ya. Tapi kalau kita mengeraskan hati, ya seperti orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang juga akan binasa. Ya. Baik, sekarang sebelum saya tutup dengan doa, saya mau ajak Bapak Ibu sekalian melihat konteksnya saat ini. Itu tadi kan perjanjian lama, ya. Kisah perjuangan seorang panglima perang membawa 2 juta orang menuju tanah perjanjian, seperti yang disampaikan pada Bapak Abraham. Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu lebih senang mana? Lebih senang tahu bahwa Tuhan akan datang kira-kira 60 hari lagi menjemput Bapak Ibu? Apa lebih senang nggak tahu? Apa lebih senang ya kira-kira 6 bulan lagi aku akan datang menjemputmu? Lebih senang yang mana? Siapa yang lebih senang? Saya lebih tahu. Hah? Mana? Pilihan yang gak enak dua-duanya ya. Kemarin saya dapat info teman saya anaknya 26 tahun tiba-tiba jatuh di rumah dan meninggal mendadak. Kita juga mungkin baca ada Romo baru ditabiskan umurnya 28 tahun, ditabiskan di Kongo, balik ke NTT mau misa perdana karena dia aslinya di NTT, tapi kena meningitis dan meninggal. Baru 4 bulan tak bisa. Ada Romo baru misa umurnya mungkin 60-62 tahun, baru misa pas lagi kudus dia jatuh meninggal. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan yang dilalui bangsa Israel itu adalah perjalanan hidup kita. Apakah kita akan tegar sepanjang masa? Apakah kita akan teguh imannya sampai ke tanah perjanjian? Bisa 3 kali 60 hari lagi, bisa 3 kali 600 hari lagi. Semua tergantung ke Bapak Ibu sekalian. Orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kita cintai, kita juga nggak tahu kapan hari terakhir kita bertemu dengan mereka. Tadi Yosua katakan, aku dan seisi rumahku semua memuji Tuhan. Apakah iya? Kapan terakhir kali kita bilang sayang
sama pasangan kita? Kapan terakhir kali kita bilang I love you ma kepada orang tua kita? Mungkin ada orang tuanya yang sudah nggak mengenali kita sebagai anaknya, tapi kita tahu kan bahwa mereka adalah orang tua kita. Kapan kita terakhir kali meluk mereka? Bapak Ibu sekalian, kadang kita lelah dalam perjalanan ini, tapi jangan takut, kita nggak pernah sendiri. Allah selalu bersama kita. Dengan Rosario kita ditemani Bunda Maria. Tapi satu hal yang membuat saya dan juga banyak yang kuat juga ada sakramen Ekaristi. Jangan pernah tinggalkan sakramen Ekaristi. Kalaupun khotbah namanya bikin ngantuk, kurnya males, tatipnya jutek, parkirnya susah, ya, umatnya juga ada yang galak, tidak berubah. Bagaimana besar kasih Tuhan bagi kita? Saya akan minta tolong putarkan satu video tentang sebuah rahasia. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat apa yang sebenarnya terjadi pada saat Ekaristi. Bahwa sungguh-sungguh Yesus itu mati buat kita. Ada kuasa di dalam Ekaristi. Dan semoga ini sebenarnya bukan hanya hasil studi, tapi juga mereka yang punya sixth sense, mereka juga melihat hal yang sama. Anak saya juga waktu dia belum ikut komuni pertama, dia indigo, dia juga melihat, dia bahkan bilang kalau kita ke gereja, dia bilang kenapa ya orang Katolik itu nggak hormat saat misa, masih buka HP, masih ngobrol, karena dia pikir kita semua melihat apa yang dia lihat, padahal enggak. Saya akan putarkan film ini, bisa tolong digelapkan dulu, lampunya supaya bisa lihat yang di depan, boleh ya. Filmnya tidak ada suara, ya, cuma 7 menit, ya, jadi mungkin saya akan sedikit jelaskan apa yang terjadi. Oke, suaranya bisa diperbesar ya. Kita lihat ya. Ini ada di YouTube ya, bisa dilihat. Kita bicara tentang persekutuan Roh Kudus. Volumenya bisa diperbesar lagi. Bisa mulai. The Gospel of the Lord.
disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
yang terkasih, Engkau adalah Allah yang layak disembah, Allah Ishak, Abraham, dan Yakub, Bapa bangsa Israel yang membawa seluruh bangsa Israel keluar dari penjajahan Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian, menyeberangi laut Abraham dan sungai Yordan dengan cara yang ajaib, membawa setiap orang menyembah dan datang kepada, bahkan bangsa-bangsa itu pun takut kepada Bapa yang terkasih. Malam hari ini kami bawa umat-Mu dari penuh hati kudus. Malam hari ini datang bersujud kepada-Mu. Kami belajar dari kesetiaan Yosua yang taat dari muda sampai membawa setiap jiwa, setiap bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Kami datang dengan membawa seluruh sanak keluarga kami, seluruh pokok doa yang kami tuliskan datang kepada-Mu. Engkau tahu ya Bapa, setiap masalah yang ada dihadapi setiap dari kami. Engkau menghitung air mata kami yang membasahi bantal setiap malam. Engkau melihat bagaimana anak-anak-Mu mendorong saya berharap hanya kepada-Mu. Malam hari ini kami serahkan semua kekhawatiran kami, semua beban hidup kami. Kami ingin salibkan bersama dengan segala kelemahan kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, hamba yang kurang percaya, bangsa yang kurang percaya, yang masih kadang ragu-ragu. Pimpin kami dengan Roh Kudus untuk selalu teguh beriman, untuk setia menaikkan pujian, karena kami tahu malam hari kami diingatkan setiap puji-pujian begitu berharga, bahkan begitu dahsyat kuasa sampai meruntuhkan tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok masalah yang ada. Hanya karena pujian dan penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah pemimpin dan jenderal perang kami. Izinkan kami berada di barisan terang, membawa setiap masalah yang ada. Dan karena kami percaya Engkau lebih besar dari masalah kami, Engkau lebih besar dari tantangan hidup kami, Engkau lebih besar dari penyakit-penyakit yang didera sama saudara kasih kami ya Tuhan. Kami serahkan sisa hidup kami untuk Engkau pimpin sampai menuju tanah perjanjian, sehingga apapun yang kami ucapkan, kemanapun kami melangkah, sama seperti Yosua, setiap tapak tanah yang Kau injak, Aku berikan kepada-Mu. Ajari kami setia ya Tuhan, ajari kami taat, agar setiap hal yang kami lakukan memuliakan nama-Mu, membawa setiap orang datang kepada-Mu, kembali bersekutu kepada-Mu, kembali berserah kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, wujud janji-Mu ya dan amin, janji-Mu kepada Ishak, Abraham, dan Yakub telah ditepati. Demikian juga janji-Mu kepada kami. Rumah telah disediakan kepada kami semua. Bahkan di mana 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Terima kasih.
mana ia dan seluruh isi rumahnya mengabdi kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh saling mendoakan, boleh saling meneguhkan. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di dalam surga, dimuliakan namamu, dan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Yang Bunda Maria, Kau adalah Bunda orang beriman. Engkaulah Bunda dari setiap orang yang bertobat tetapi kembali kepada Putra-Mu Yesus. Pimpin kami semua, anak-anak-Mu dalam ruang ini, Bunda, untuk selalu setia kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan selalu dengan segala. Terpujilah Yesus, Maria dan Santa Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sekarang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Ibu Ratna untuk pewartaan malam hari ini. Minggu depan tetap diundang untuk hadir di dalam persekutuan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Antonius Ramba dengan tema Yakinkah dirimu bahwa engkau telah diampuni. Mari kita doa untuk doa pembangunan gereja Bunda Hati Kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah tercurah bagi kami, umat di gereja Bunda Hati Kudus, Paroki Kemakmuran, atas persaudaraan dan pelayanan yang berkembang dalam gerak langkah arah dasar Keuskupan Agung Jakarta. Bapa yang baik, kami bersyukur atas gereja Bunda Hati Kudus yang selama bertahun-tahun menjadi sarana tempat kami berkumpul untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi tanda kehadiran-Mu. Curahkanlah Roh Kudus atas kami yang saat ini sedang mempersiapkan pembangunan gereja Bunda Hati Kudus yang baru. Gerakanlah hati umat-Mu, baik di paroki kami dan dari mana saja, agar bersatu dalam bimbingan Roh Kudus, bersama dengan panitia pembangunan gereja, dengan penuh sukacita, ikut serta memberi bantuan baik dana, tenaga, dan pikiran. Curahkanlah berkat dan rahmat berlimpah kepada para donatur yang sudah menyalurkan sumbangan. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang
waktu kami mati. Amin. Mari kita satukan hati. Bapa yang terkasih, kami ucap syukur Engkau telah tibakan kami dengan selamat di tempat ini ya Tuhan. Kami juga semakin mengasihi setiap orang yang Kau berikan kepada kami. Bapa, bila sebentar kami akan berpisah, kiranya rahmat-Mu tetap menyertai kami. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai kami, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sampai jumpa minggu depan.